Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Kenapa itu tidak hadir? Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akan datang. Amin. Siapa yang suka memimpin doa di sini? Kira ke depan. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu Indonesia Raya. Dipersilakan untuk berdiri semuanya. Duduk kembali. Baik anak-anak, kali ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, dengan membuka buku teks halaman 80, dapat membaca kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dengan Oke anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, Bapak tanya, apakah kalian masih ingat materi yang sebelumnya? Masih. Apa materi yang sebelumnya? Apa? Tentang sebab hijrahnya Nabi Muhammad. Nah, materi sebelumnya yaitu tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Ada yang tahu apa sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Ada tidak? Sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah yaitu umat Islam yang ada di kota Mekah sering mengalami penindasan, ya, sering mengalami penindasan. Bahkan ada rencana kaum Quraisy kafir untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Oke anak-anak, selanjutnya Bapak akan menayangkan video tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Kalian simak baik-baik video tersebut. Berhaji, para pemudik Islam dari Yathrib pulang untuk menuju ke haji di Mekah. Di Mekah, Muhammad SAW menguji kaum muslim di sana untuk hijrah. Hijrah merupakan langkah yang cukup besar resikonya, dan setiap orang yang merasa tidak mampu bebas untuk tetap tinggal di Mekah. Pada musim panas tahun 622 Masehi, sekitar 70 orang bersama keluarganya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di sana, mereka tinggal di rumah sahabat Ansor sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Ketika Quraisy mulai menyadari akan adanya eksodik tersebut, mereka berusaha mencegah beberapa orang dan melakukan hijrah ke Madinah. Mereka memandang hijrahnya Muhammad sebagai ancaman yang serius. Mereka khawatir di bawah kepemimpinan Muhammad SAW, penduduk Yathrib akan menyerang Mekah atau paling tidak memotong jalur kedatangan mereka ke Syam. Akhirnya, mereka melakukan rapat di Darun Nadwah, Kabinet Mekah. Iblis datang dalam pertemuan tersebut dalam bentuk seorang tua yang bijak. Dalam rapat tersebut, Ya, anak-anak, barusan merupakan sebuah perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan agama Islam sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 622 Masehi, situasi di Mekah semakin sulit bagi Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk menyiarkan agama Islam. Mereka selalu mengalami penindasan dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu suku Quraisy yang kafir. Puncak dari penindasan itu adalah rencana pembunuhannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Rencana kaum Quraisy
untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib, yaitu sahabatnya Nabi, untuk menyampaikan telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Tanggal 27 Safar, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar merencanakan perjalanan hijrah menuju Madinah. Mereka menyelinap dari Mekah bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari untuk menghindari penganiayaan dari suku Quraisy yang mereka cari. Mereka berdatangan untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu, di tempat itu juga Nabi Muhammad mendirikan sebuah masjid yang bernama apa? Masjid apa? Masjid Quba yang sampai saat ini masih ada. Terus selanjutnya pada hari kelima Nabi Muhammad SAW beserta rombongan meninggalkan Quba dan kota Madinah. Nah, di perjalanan Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Jumat di perkampungan Bani Sa'd atau bisa disebut dengan Wadi Aranun. Apa itu Wadi Aranun? Wadi Aranun itu yaitu sebuah lembah Aranun yang ada di padang pasir. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah. Nah, sebelumnya Madinah itu disebut dengan kota Yasrib. Sebelum hijrahnya Nabi, ya. Sebelum hijrahnya Nabi, kota tersebut yaitu kota Yasrib. Nah, pada waktu Nabi Muhammad SAW hijrah, nah kota tersebut berubah menjadi Madinatul Rasul atau kota Rasul yang kemudian disingkat menjadi Madinah. Mungkin itu anak-anak materi penjelasan tentang kisah perjalanan Nabi. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan pertanyaan tentang materi yang barusan dijelaskan. Apa alasan Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah? Ada yang tahu? Apa? Apa Mayang? Oke, tekanan kaum kafir Quraisy. Nah, itu merupakan suatu alasan Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Ada yang tahu lagi? Ada yang tahu? Apa? Perjalanan yang penuh bahaya. Oh, perjalanan yang penuh bahaya. Terus ada lagi? Ada lagi? Alasan Nabi Muhammad SAW hijrah? Nah, alasannya yang satu lagi yaitu adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Oke anak-anak, setelah kalian memahami tentang materi yang barusan dipelajari, kalian akan dibagikan kelompok menjadi 4 orang atau 5 orang. Oke anak-anak, setelah kalian masuk ke dalam kelompok kalian masing-masing, Bapak akan membagikan lembar kerja untuk mendiskusikan permasalahan yang ada di dalam materi kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, apakah kalian sudah menyelesaikan tugas diskusinya? Sudah. Ya, baik. Kalau misalkan kalian sudah menyelesaikannya, coba kumpulkan ke depan sini. Akan Bapak periksa hasil dari diskusi kalian. Ayo sini.
Baik anak-anak, setelah Bapak periksa, coba kalian presentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Satu orang untuk membacakan hasil diskusinya, akan tetapi semuanya tampil ke depan. Oke, siap? Siap. Ya. Nanti pada waktu kelompok lain sedang jelaskan, ada satu kelompok ataupun dua kelompok yang bisa bertanya kepada kelompok yang ada di depan. Oke? Siap? Siap. Ya. Ini hasil kelompok siapa? Coba kelompok Ainun, kelompok Alika, coba ke depan, yuk semuanya. Mempresentasikan hasil dari diskusi tentang kisah perjalanan hijrah Nabi. Coba ke depan. Yang lain simak penjelasan dari kelompok Alika. Nah, gitu. Kaum musyrik ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi ketika beliau berangkat hijrah. Nabi Muhammad SAW datang ke rumah Abu Bakar untuk memberitahu perintah hijrah. Nilai apa yang bisa dipetik? Keberanian dan keteguhan iman, tawakal, berserah diri kepada Allah, persatuan dan ukhuwah. Apakah ada yang mau menanggapi presentasi kelompok 1? Ya, bagaimana? Coba. Nilai apa yang harus dipetik? Keberanian dan keteguhan iman. Oh tuh, itu katanya keberanian dan keteguhan iman. Nilai yang bisa kita petik dari perjalanan kisah hijrah Nabi Muhammad. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2, kelompok Kamila dan kawan-kawan. Coba presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? 1. Ancaman dan pengejaran. Kaum Quraisy di Mekah semakin memusuhi Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Mereka berencana membunuh Nabi dengan mengiring orang dari setiap suku untuk menyerang Nabi bersamaan. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang kelompok 2? Siapa? Ada yang mau bertanya tentang kelompok 2? Ya, Alika, coba. Siapa yang menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya? Ya, katanya siapa yang menggantikan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy? Ali bin Abu Thalib. Ya, katanya Ali bin Abi Thalib. Ya, yang menggantikan Nabi Muhammad SAW untuk mengelabui kaum kafir Quraisy yaitu Ali bin Abi Thalib. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Jadi anak-anak, diskusi kali ini tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk mengembangkan agama Islam dari tadinya di kota Mekah mengalami penindasan-penindasan. Dengan hijrahnya ke Madinah, Nabi Muhammad SAW bisa mengembangkan ataupun bisa memajukan agama Islam tersebut dan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan hijrah. Apakah ada yang ditanyakan tentang kisah perjalanan Nabi? Apakah sudah paham semuanya? Sudah. Oke, baik. Setelah kalian memahaminya, Bapak akan memberikan tes tentang kisah perjalanan hijrah Nabi. Coba kalian jawab pertanyaan yang ada di lembar pertanyaan ini.
Apakah kalian sudah menjawab pertanyaan tersebut? Sudah. Kalau misalkan sudah, silahkan kumpulkan ke depan untuk Bapak periksa hasil jawaban kalian. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang kisah perjalanan Nabi, pertemuan yang akan datang kalian akan mempelajari tentang hikmah dari perjalanan Nabi. Dicukupkan sekian pembelajaran kali ini. Apakah ada yang mau memimpin doa? Ya kira memimpin doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.